Kali ini saya memamerkan sekitar 50 wastra Nusantara yang terdiri dari batik, tenun ikat, ada juga double ikat geringsing ya, dan juga songket dan selendang sulam. Sebetulnya mereka bisa mengenalnya melalui buku yang saya pernah buat, ya kan? Yang pertama, atau yang kedua ya mereka bisa mengenal melalui pameran yang saya buat ini. Mereka bisa datang, mereka bisa baca setiap keterangan yang ada yang saya buat di dalam kain ini, sehingga mereka yang nggak tahu karena mereka datang bisa melihat dan membaca sehingga pengetahuan mereka bisa bertambah. Gitu. Untuk zaman sekarang ya, mungkin anak muda bisa aja kayak ngegabungin dari batik itu sendiri dengan style-style yang udah apa ya, kayak zaman kekinian gitu kan, udah banyak ya kayak contohnya gitu. Teman saya juga ada beberapa yang di entah itu di IKJ atau di Ya, pameran kali ini saya memberikan tema rangkaian bunga dan budaya pada Wasta Nusantara. Ini adalah pameran saya yang ke-10. Pameran ini sebetulnya sudah dibuka hari Sabtu lalu tanggal 11, tapi akan berlangsung sampai hari Jumat ini tanggal 17 Oktober sampai jam 8 malam. Jadi kalau yang lain belum sempat datang, bisa datang ke tempat ini sampai hari Jumat. apa juga batik, jenis batik apa gitu yang Kali ini saya memamerkan sekitar 50 wastra Nusantara yang terdiri dari batik, tenun ikat, ada juga double ikat geringsing ya, dan juga songket dan selendang sulam dari Padang. motivasinya apa sih Bu dengan dilakukan pameran-pameran apalagi sudah 10 kali? Saya senang dengan wastra Nusantara kan, sampai akhirnya saya buat buku. Nah, jadi saya mau supaya buku ini juga pameran ini bisa seperti museum berjalan. Jadi banyak orang yang bisa menikmati wastra Nusantara. Sehingga kecintaan saya akan kain Nusantara ini juga boleh saya tularkan kepada banyak orang melalui buku dan pameran saya ini. Untuk targetnya apa Bu, target daripada pameran? Targetnya adalah semakin banyak orang yang mengenal Wasta Nusantara, semakin menyukai, ya kan? Dan bagus-bagus kalau semakin banyak juga kolektor yang bertambah untuk kain-kain Wastra Nusantara. Untuk jumlah koleksinya ada berapa Bu yang dipamerkan? Kali ini saya memamerkan kain hanya 50 kain saya. Dari 50 kain itu kain mana Bu yang mungkin dianggap Ibu ini yang paling spesial? Kalau ditanya ya kain mana yang Ibu paling suka gitu, saya sebetulnya jawabannya susah karena semua kain ini kan saya pilih dari sekian banyak kain yang ditawarkan ke saya. Jadi boleh dibilang ini adalah kain-kain pilihan dan kain-kain yang saya sukai juga. Era kekinian kan, apalagi anak-anak tadi disinggung juga anak-anak Gen Z kan ini mungkin masih tabu atau awam ya kan itu. Apa upaya-upaya yang dilakukan Ibu untuk mengenalkan kepada generasi Z ini? Sebetulnya mereka bisa mengenalnya melalui buku yang saya pernah buat, ya kan? Yang pertama, atau yang kedua ya mereka bisa mengenal melalui pameran yang saya buat ini. Mereka bisa datang, mereka bisa baca setiap keterangan yang ada yang saya buat di dalam kain ini, sehingga mereka yang nggak tahu karena mereka datang bisa melihat dan membaca sehingga pengetahuan mereka bisa bertambah. Gitu. Kalau sih kita datang ke sini tuh untuk
main aja ya, karena diajak juga sama teman saya gitu, katanya tuh ada pameran, sedang ada pameran daerah sini gitu. Terus karena saya juga lumayan suka tentang art ya atau seni gitu, saya suka gambar terutama, jadi saya ikutlah datang ke sini gitu. Apa yang dilihat tadi dari pameran ini? eh Batik sih kebanyakan ya. Terus juga saya suka banget sama batik, apa ya, saya lupa namanya. Dia tuh ada 4 sisi gitu. Jadi di dalam satu kain ada 4 sisi gitu. Menurut saya bagus. Dari pandangan teman-teman dari Gen Z ini ya, teman-teman Gen Z melihat batik di era saat ini, apa sih yang menumbuhkan ketertarikan terhadap art dan khususnya di batik ini, baik tenun maupun Cetak. Mungkin artnya untuk zaman sekarang ya. Mungkin anak muda bisa aja kayak ngegabungin dari batik itu sendiri dengan style-style yang udah apa ya, kayak zaman kekinian gitu kan, udah banyak ya kayak contohnya gitu. Teman saya juga ada beberapa yang di, entah itu di IKJ atau di mana, isi itu juga pada suka gabungin batik dengan outfit-outfit mereka gitu ya. apa yang didapat dengan melihat rangkaian pameran dari batik ini, Mas? Eh, Mungkin kita bisa kayak memahami apa ya, latar belakang dari motif-motif batik itu sendiri gitu, karena kan motif dari batik sendiri itu juga ada banyak ya, jadi ya kita bisa belajar dari latar belakang.